walaupun sudah lama ya, bahwa cukup banyak lah ya, itu mahasiswa-mahasiswi ini salah pilih jurusan. Itu tadi, ketika lulus sekolah ya udah, yang penting ada kuliah nih, ya udah kuliah aja gitu. Dia nggak tahu nih, ini prodinya nanti jadi apa, mau kemana, minatnya cocok nggak sama dia. Akhirnya setelah di pertengahan semester, baru mulai sadar bahwa salah pilih jurusan. Sama di sekolah masih belum memikirkan, saya ini misalkan kelas 1, 2, atau 3 SMA ya, saya ini mau kemana nih, mau jadi apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Jaya, saya seorang pengajar. Oke. Kali ini saya akan memberikan tips ya, tips tentang bagaimana sih tips memilih kuliah gitu ya, jurusan kuliah gitu ya. Kenapa? Karena selama saya menjadi pengajar ya, walaupun masih tergolong belum begitu banyak pengalaman ya. Saya ngajar pertama kali itu tahun 2010. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak saya temukan siswa-siswi, terutama yang di kelas SMA maupun SMK gitu ya, duduk kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 10, 11, 12 itu di kelas 10 masih santai-santai, masih bermain-main, mungkin ada yang cinta-cintaan, pacaran. Nah, di kelas 11 masih seperti itu kurang lebih. Nah, di kelas 12 biasanya, tapi tidak semuanya ya, itu bingung. Nah, di kelas 12 ini bingung. Bingungnya apa? Bingungnya ketika sudah, bahkan banyak saya temukan kebingungan itu terjadi setelah mendapatkan ijazah. Baru bingung, nah ini saya mau kuliah kemana, itu banyak sekali. Nah, ini menurut saya ini berbahaya. Kenapa? Berarti selama di sekolah masih belum memikirkan, saya ini misalkan kelas 1, 2, atau 3 SMA ya, saya ini mau kemana nih, mau jadi apa nih, itu masih belum dipikirkan. Nah, ini saya harap jangan seperti itu. Seperti itu ya, kita semua pengen kalian ini punya gambaran bahwa ketika sudah masuk di SMA khususnya ya, udah kelas 1, udahlah disusun planningnya, rencananya, konsepnya. Oh nih, saya pengen ini, jadi ini, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memilih tips kuliah kalau kalian ingin kuliah. Nah, yang pertama, tips memilih kuliah adalah kenali diri kalian ya, bakat kalian, minat kalian, dan kalian harus sadar diri tentang potensi kalian. Apa saja ya yang membuat kalian itu senang, kalian kumpulkan. Misalkan nih, kalian bisa senang ngomong di depan publik, berbicara di depan publik, kalian senang menggambar, kalian senang berhitung, kalian senang olahraga. Kalian kalkulasikan yang paling membuat kalian bahagia, yang paling membuat kalian bersemangat itu apa. Karena banyak, saya bilang banyak ya, menurut penelitian ya, walaupun sudah lama ya, bahwa cukup banyak lah ya, itu mahasiswa-mahasiswi ini salah pilih jurusan. Itu tadi, ketika lulus sekolah ya udah, yang penting ada kuliah nih, ya udah kuliah aja gitu. Dia nggak tahu nih, ini prodinya nanti jadi apa, mau kemana, minatnya cocok nggak sama dia. Akhirnya setelah di pertengahan semester,
baru mulai sadar bahwa salah pilih jurusan, atau setelah lulus kuliah dapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya tapi malah kurang maksimal. Ini memang bukan passion saya. Ini yang harus dibenahi dari pengalaman kakak-kakak kelas kalian. Nah, jadi misalkan kenali diri kalian, bakat kalian ini apa. Contoh ya, misalkan kamu itu suka public speaking, kamu suka melihat anak-anak misalkan, bisa jadi kamu jadi guru misalkan, karena itu cocok dalam kesukaan kalian. Atau lagi misalkan, wah kamu gak suka nih sama kejahatan tapi kamu punya fisik bagus, aku pengen jadi polisi, ya itu cocok misalkan. Ya, kemudian misalkan kamu pinter berimajinasi, kamu pinter menggambar, kamu pinter matematika misalkan, kamu pinter mendesain sebuah gambar, sebuah bentuk, lalu kamu bisa berimajinasi membuat bangunan ini kayak gini, ini hitungannya seperti ini, bisa jadi kamu jadi arsitek seperti itu. Jadi itu adalah beberapa contoh-contoh kecil saja. Nah, kenali dulu bakat kalian, minat kalian ini apa. Oh, kamu suka main game misalnya, suka banget hal-hal yang berhubungan dengan IT, kamu mungkin bisa cari tuh. Nah, ini penting sekali, program studi. Jadi kuliah itu ada namanya prodi, program studi atau jurusan ya. Nah, itu ada 100 jenis, kalau tidak salah ya, kalau dulu namanya program studi gitu kan. Nah, ada program studi atau jurusan di Indonesia itu apa-apa saja. Itu kalian cari dari sekarang. Misalkan ada yang namanya analis kesehatan, ada yang kesehatan masyarakat, ada psikologi, apoteker, dan lain-lain. Yang menarik, tidak menutup kemungkinan ada yang pengen jadi guru kimia, ketika memilih jurusan itu malah S1 kimia. Nah, ini berbeda, ada S1 kimia, ada S1 pendidikan kimia. Nah, jadi berbeda, jadi kalian harus kenali betul-betul. Nah, seperti kalau pendidikan kimia, itu jadi guru seperti itu ya, di fakultas FKIP. Kalau S1 kimia itu kalau tidak salah itu di fakultas MIPA. Nah, jadi kalian dari sekarang adalah kenali apa bakat kalian, apa kesukaan kalian, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian dari sekarang searching di Google, tanya alumni yang menurut kalian berhasil ya, sebanyak mungkin prodinya apa saja dan lulusannya itu jadi apa, karena itu penting sekali. Kalian sama saja membuang umur kalau kalian kuliah tapi kalian nggak tahu nanti prospeknya jadi apa sih. Nah, ini sama saja, menurut saya itu sama saja buang umur. Kenapa? Itu saya mengaca pada diri saya sendiri. Saya jujur, saya baru tahu bahwa yang namanya FKIP itu di semester 2 ya, itu jadi guru. Karena waktu saya SMA tuh ya, pikiran saya nggak tahu apa itu pendidikan sejarah, apa itu jurusan hukum, apa itu jurusan akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Saya nggak ngerti. Ini karena kurangnya wawasan saya dan kurangnya kepedulian saya untuk mencari informasi ya, cuek aja. Karena kan masa SMA masa senang-senang, padahal itu harus dipikirkan seperti itu ya. Jadi itu penting sekali, kenalin sebanyak-banyaknya, tulis sampai 100 program studi gitu kan. Misalkan ini nanti cari yang benar-benar apa kesukaan kalian, dan di YouTube juga banyak. Saya juga membuat playlist di YouTube saya, bisa dicek di sini ya. Itu saya ada, masih belum banyak ya, target saya tuh pengen mewawancarai sebanyak mungkin lah. Itu dari yang sekolah kuliah kedinasan maupun kuliah
perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan ada juga yang berwirausaha ya, berdagang. Jadi apapun kalian itu usahakan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu ya satu. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana tips memilih jurusan kuliah adalah kalian bisa masuk ke grup Facebook atau media sosial lainnya ya, Telegram atau lain sebagainya. Itu akan ada SMPTN, ada yang kedinasan, atau grup, mungkin ada grup wirausaha, saya juga kurang tahu ya. Kalian masuk ke sana dan kalian lihat apa saja komenannya, bagaimana kehidupan mahasiswa itu seperti apa. Bahkan ada juga grup skripsi, saya lihat di situ ada yang bingung menyusun skripsi itu seperti apa ya, menyusun proposal itu seperti apa, proposal dalam menuju proses ke skripsi gitu kan ya, sempro itu seperti apa, itu banyak sekali. Jadi dari SMA, dari SMK, segera kalian itu cari informasi, jangan hanya bermain game cinta-cintaan ya, seperti itu ya. Ingat, tidak semua orang bisa menjadi Reza Arab atau menjadi YouTuber gaming yang hebat seperti itu. Kalian juga harus sadar diri ya, kecuali kalian memang punya bakat, silahkan. Jadi tiga tips itu menurut saya yang bisa kalian terapkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada tips lain bisa tulis di kolom komentar. Sukses buat semuanya. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.